Oke. Nah, materi hari ini adalah bagaimana kita bisa melakukan image labeling gitu ya dari awal, dari data mentah. Data mentahnya apa? Image, gambar. Oke. Nah, yang pertama ini tutorialnya teman-teman, silahkan download dulu boleh dari GitHub boleh ya, atau dari link yang sudah saya sediakan ya teman-teman. Ini silahkan di-download. Oke, kita akan pakai ini. Ya, nah kurang lebih nanti tampilannya seperti ini, atau teman-teman boleh download dari materi yang ini, ya. Oke, silahkan download dulu satu project-nya ya. Nah, setelah download, teman-teman silahkan taruh di ya di project kamu gitu kan. Nah, kalau punya saya ada di sini, label IMG master gitu ya. Punya saya ada di A. Nah, teman-teman akan punya satu project ini teman-teman ya, beserta folder-foldernya ini ya. Silahkan nanti di-download, kemudian nanti diamati. Nah, bagian yang paling penting adalah ini, data. Nah, di data ini nanti ada image, berarti nanti semua gambar teman-teman taruh di sini. Oke? Terus nanti semua labels itu akan ada di sini. Nah, ini saya delete dulu gitu ya untuk uji coba. Kemudian kita ikutin aja tutorial yang sudah saya buat ya, tutorialnya ini tadi. Nah, jadi sudah download, kemudian kita mau jalankan ini ya kan, bagaimana jalaninnya? Pakai YOLO teman-teman ya, pakai Anaconda ya kan, ini Anacondanya, masih ingat? Teman-teman sudah punya environment YOLO. Silahkan ini diklik, kemudian open terminal. Open terminal akan kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, open terminal, kemudian misalnya adalah tadi punya saya ada di E gitu ya. Berarti E.2 CD kemudian sebentar. Tadi pad-nya ada di sini ya. Nah, CD. Nah, oke. Jadi ini artinya udah masuk ya, sudah masuk di dalam project label IMG master ya toh. Selanjutnya kita disuruh install library-nya dulu ya. Berarti kita harus install ini label IMG dengan cara pip install gitu ya teman-teman. Silahkan ini diklik, di copy paste aja, dipastekan ke sini. Nah, saya seperti biasa saya sudah install gitu ya. Saya sudah install. Jadi teman-teman nanti kalau belum ya silahkan install sampai requirement-nya ini already satisfied gitu ya. Berarti memang sudah successful, sudah ada library label IMG dan siap digunakan ya. Oke, sudah sampai di sini. Berikutnya berarti ini kita panggilnya yang ini teman-teman. Python label img.py. Nah, kita klik aja, kemudian di enter. Nah, akan muncul satu tampilan teman-teman, interface gitu ya, graphical user interface, dia adalah desktop aplikasi. Ya, desktop aplikasi. Jadi kalau bahasa Python itu bisa juga gitu ya untuk membuat user interface. Salah satunya adalah ini contohnya, ya aplikasi berbasis desktop. Atau teman-teman juga bisa mengembangkan aplikasi berbasis website. Ya, tujuannya apa? Karena interface itu memudahkan interaksi dengan user. Nah, teman-teman bayangkan kalau interaksi usernya itu pakai CMD seperti ini. Tentunya user itu akan bingung gitu ya. Tapi kalau sudah punya interface-nya itu akan jauh lebih mudah gitu ya, lebih gampang di dalam melakukan interaksi. Ya, ini sebentar ya, ini saya ganti dulu. Oh, ini tampilannya sudah muncul. Kemudian, nah yang harus kita punya adalah image tentunya ya, gambar.
Setelah itu kita harus punya predefined classes ini tadi, ya, bad, good, known. Karena di dalam kasus ini kita mau labeling masker yang buruk, bagus, dan yang nggak pakai masker. Berarti di sini kan ada predefined classes. Nah, ini saya mau ganti dulu ya. Tadi saya kan habis ngajar, ini belum diganti. Berarti bad, known, good. Ya enggak? Bad, good, known. Kebalik ya. Ya, jangan lupa disimpan ya. Namanya predefined classes. Oke, dan ini adalah nama class ID. Berarti kalau bad class ID-nya 0, good class ID-nya 1, known class ID-nya 2. Ya, ini yang harus ada. Terus kita jalankan lagi. Nah, jadi nanti dia sudah muncul di sini teman-teman. Predefined classes.txt akan muncul di sini. Oke, nah di kasus ini kita akan mendeteksi 3 kelas. Selanjutnya kita akan membuka direktori atau folder gambarnya ada di mana dengan cara berarti diklik open directory, kemudian arahkan ke folder image tadi. Karena kan semua gambar kita ada di situ, ya. Semua gambar kita ada di folder image. Kemudian di select foldernya, tampilannya seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini ketika nanti mau disimpan, itu mau disimpan di mana? Berarti ini ada change save directory. Silahkan arahkan ke labels. Select folder. Oke, jadi sudah ada folder gambar, sudah ada folder label. Nah, untuk format, pastikan, ini banyak ya teman-teman. Ini ada ML, Pascal, YOLO. Nah, pastikan format kita adalah YOLO, berarti yang ini. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara labeling? Kita pakai create red box yang ini. Kemudian arahkan saja. Begini. Nah, kemudian ini masuk ke kelas apa? Berarti dia ke kelas buruk. Ya. Karena hidungnya masih kelihatan. Oke. Setelah itu, ya jangan lupa di save. Nah, ketika di save sudah tersimpan, next. Next muncul gambar berikutnya, lakukan hal yang sama, ini diklik. Nah, ini berarti apa? Good, bagus ya. Oke. Jangan lupa di save. Kemudian next. Nah, ini berarti masuk ke ini berarti nggak pakai apa-apa ya, berarti known. Oke. Jangan lupa di save. Next. Ya. Ini misalnya adalah, ini good berarti. Oke. Jangan lupa di save. Oke. Nah, ini juga bisa ya, bisa back lagi juga bisa nih. Nih. Oke. Nah, ini gambar yang udah. Nah, kita lihat ya, apakah benar sudah tersimpan. Ya, kita cek. Ngeceknya di mana? Berarti kan ini image-nya. Ya, ini labels-nya. Nah, ini sudah ada nih. Nah, labels-nya ini isinya apa? Nah, ini isinya teman-teman class ID. Kemudian ini adalah koordinat X dan Y. Ini lebar dan tinggi. Untuk masing-masing gambar, ya, untuk masing-masing gambar. Nih, ya. Nah, kalau kita lihat secara CMD, teman-teman, comment prompt-nya ini cuma kita lihat ya, known ini adalah koordinat. Tadi kan ada 4 titik ya, 30,310. Berarti kan ini XY gitu loh. Makanya ini ada 4 titik. 4 titik, makanya dia jadi box kotaan begitu. Nah, kemudian ini dihitung menggunakan rumus, ya, menggunakan rumus untuk menghitung bounding box itu ada rumusnya teman-teman. Sehingga nanti akan muncul ini koordinat yang ini. 0, ini, 0, ini gitu ya. X, Y lebar tinggi itu ada rumusnya.
Nah, berhubung kita sudah pakai software, pakai tool, jadi sudah dihitungkan. Ya, dari koordinat titik-titik ini kan ada 4 titik nih. Nah, itu dihitungkan menjadi nilai XY lebar tinggi yang sudah siap digunakan. Ya, intinya tuh itu. Nah, ini dilakukan terus sampai gambarmu selesai. Ya, kalau ada 500 gambar ya 500 gambar gitu. Satu per satu. Kalau ada 10.000 gambar gimana? Ya satu-satu. Gitu teman-teman. Ya, makanya kenapa proses mempersiapkan data itu tuh panjang prosesnya. Ya, dia tuh penting, proses yang penting dan melelahkan gitu ya. Jadi teman-teman harus mengalami ini karena apa? Ini tujuannya ya buat teman-teman nanti ketika kamu ada di dunia kerja kemudian disuruh mengembangkan aplikasi pendeteksian objek yang ada di kantormu gitu ya. Mendeteksi lahan untuk pengeboran batu bara dan minyak bumi misalkan. Berarti kan objeknya beda lagi. Nah, teman-teman harus tahu bagaimana sih proses labeling dari awal. Ya, begitu. Coba. Nah, nanti sambil saya menilai ya, sambil saya menilai hasil dari pekerjaan teman-teman, teman-teman yang lain nyoba ini gitu ya. Pakai data dummy aja dulu, pakai data yang sepertinya kalau teman-teman download, teman-teman juga punya data ini kok, punya data masker. Nah, coba itu saja dulu ya untuk latihan hari ini, sembari saya menilai tugas eksperimen YOLO. Oke? Nah, nanti baru setelah saya selesai menilai, saya akan lihat gitu ya, teman-teman udah bisa belum untuk melakukan labeling. Ya.